Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ya pun. salam olahraga. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, terima kasih kita bisa kembali lagi bertemu dalam sebuah percakapan di dialog olahraga. Dan hari ini saya sangat istimewa karena saya diperkenankan ada di ruang kerja Ketua Harian KONI Provinsi Lampung, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi. Nanti 1 jam ke depan kita akan membahas tentang KONI, persiapan PON yang saat ini menurut saya satu anomali luar biasa. KONI memberikan satu kontingen terbesar sepanjang sejarah olahraga di Lampung yang tentu ini menjadi satu kebanggaan sekaligus berat dalam sisi lain, yaitu mungkin soal biaya dan lain-lain. Tapi nanti kita secara rinci saya akan berbincang-bincang dengan Kanjeng Amal Syah di sini untuk menjelaskan kondisinya seperti apa saat ini. Baik, selamat malam Pak Ketua Harian, Pak Kahar aja ya yang ini ya. Pak Kahar, izin kita ini banyak betul sebetulnya akan kita bahas di soal KONI Provinsi Lampung. Pertama-tama, mungkin ini sering juga disampaikan di media bahwa kontingen terbesar kepengurusan kali ini, dan ini ketiban durian runtuh ya, ada sekitar 300 lebih cabur, maksud saya atlet yang akan ke PON, dan ini merupakan satu beban berat juga bagi KONI. Sedikit boleh diceritakan kondisi saat ini setelah semua cabur sudah dipastikan lolos. Apa saja yang terakhir lolos kan baru saja juga ada surat keterangan dari PB. Silahkan kan. Terima kasih Mas Don, selamat malam. Tapi pun, ya pun, seperti kita ketahui bersama, kita mengikuti babak kualifikasi PON ya. Itu sebanyak 63 cabur. Dan sampai akhir tahun yang lalu, setelah resmi ada surat keputusan dari PB-nya telah meloloskan 54 cabur. Yeah. Dengan komposisi atlet 367 atlet. Dan yang mempersiapkannya pelatih 128 dan 54 manajer. Seperti tadi Mas Don sampaikan, ini termasuk komposisi yang luar biasa. Yeah. Kalau dengan unsur-unsur pendukung lainnya, termasuk wartawan, tenaga kesehatan dan sebagainya, kemungkinan kita akan berangkat dengan kontingen jumlahnya sekitar 600. Paling besar sepanjang sejarah ya. Selama ini paling banyak 300. Seperti yang di Papua kemarin. Ya. Itu pun karena 30 lebih pasukan keamanan. Betul ya. Oh iya ya, karena atletnya sendiri cuma 147. Karena situasi di Brimob ya. Jadi di balik kita berterima kasih atas prestasi cabur, 90% cabur yang ikut BK lolos. Dan ini membahagiakan kita semua. Yeah. Tetapi di balik kebahagiaan itu tentunya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yeah. Yang pertama tentunya lolos PON itu awal. Yeah. Suksesnya nanti di PON. Yeah. Untuk itu persiapkan yang sebaik-baik. Yang kedua, banyaknya yang lolos PON mengakibatkan juga anggaran yang cukup besar. Membengkak ya. Kalau dilihat kemarin jumlahnya 2,5 kali lipat, idealnya 2,5 kali lipat anggarannya. Tapi kita ketahui bersama dengan situasi ekonomi saat ini, kita ya paling tidak disamakan dengan yang lalu, dengan catatan para cabur harus mengerti keterbatasan anggaran, sehingga juga ada batasan tentang pelaksanaan try-in try-out-nya, ada keterbatasan masalah perlengkapan latihan dan pertandingannya, dan juga ada keterbatasan masalah biaya training center-nya. Untuk atlet-atlet, sejak yang lolos PON, dinyatakan lolos PON oleh PB-nya sebelum September 2023, di bulan Oktober 2023 sudah melaksanakan training center. Hingga lebih kurang mereka sekarang sudah training center 5 bulan. Dan di bulan Mei, Juni, Juli nanti mereka akan tryout. Ya mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada tentunya bisa kita kalahkan
dengan semangat yang juang yang tinggi, kita kalahkan dengan kreativitas, inovasi para pengurus cabur, karena saat ini untuk training center dan persiapan atlet semuanya kita serahkan ke cabur. Sehingga kami mengharapkan para cabur, baik ketua umum dan seluruh pengurus cabur, apalagi manajer dan pelatihnya bertanggung jawab untuk prestasi-prestasi atlet yang pada saatnya nanti puncaknya di PON untuk dipersembahkan ke masyarakat Lampung. Dalam proses ini kita mengikuti dan ini ada satu perkembangan satu langkah maju yang baik, memberikan kepercayaan penuh kepada cabur. Semua dana bantuan itu melalui rekening langsung, baik melalui langsung ke atlet, pelatih dan juga manajer serta caburnya langsung. Dan ini dari sambutan ketika Pertina kemarin, Kahar sangat menekankan jangan kecewakan KONI karena sudah membaca ini, dan pergunakan bantuan itu sebaik-baiknya. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan bahwa jangan mengecewakan KONI itu seperti apa misalnya? Sebenarnya di balik jangan mengecewakan KONI itu yang lebih prinsip lagi, jangan mengecewakan masyarakat Lampung. Cocok, ya. Karena bantuan hibah dari Pemprov Lampung ke KONI Provinsi Lampung itu sumbernya dari anggaran masyarakat. Jadi ya masyarakat Lampung pada umumnya hanya menuntut atletnya berprestasi. Bayarlah apa yang sudah diberikan masyarakat Lampung, tunjukkanlah dengan prestasi cabur. Sudah diberikan kepercayaan itu ya. Betul. Iya. Dan juga selain itu kami mengharapkan cabur punya kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai apa yang ketentuan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Ini bentuk dari ini kita masih berkisar pada persiapan KONI kan. Ini bentuk kehati-hatian juga dari KONI dan juga sampai detil beberapa kali diadakan BIMTEK soal administrasi. Nah, ini kan mencontoh dari yang lalu sudah terjadi sesuatu yang mungkin bukan karena sengaja atau tidak sengaja bagaimana, tetapi tetap ada kesalahan di sana. Nah, ke depan inginnya pengurus KONI sekarang ke depan memberikan, ini kan seperti membangun sistem untuk pengurus yang lain. Seperti apa keinginan dari? Jadi kita menginginkan bahwa organisasi cabur termasuk KONI tentunya menjadi organisasi olahraga yang profesional. Hingga apa-apa yang didapat bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga seperti kita ketahui bahwa olahraga itu saat ini sudah mulai digandrungi masyarakat. Sehingga saya harapkan para pengurus cabur juga menggiatkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, nonsen kalau mengatakan olahraga akan bisa berkembang dengan baik. Banyak hal-hal yang menggembirakan saat ini. Kita lihat sekarang di sekolah-sekolah sudah ada klub-klub olahraga. Orang tua sudah mau mengantarkan anaknya latihan renang, latihan karate, latihan silat, dan sudah mau mengorbankan materi juga. Membayar uang untuk pelatihnya, membelikan perlengkapan latihannya, mengikuti kejuaraan dengan membayar. Sehingga pada saatnya nanti daya saing manusia Lampung ini apabila olahraganya unggul, tentunya akan terlihat oleh provinsi lain bahwa daya saing manusia di provinsi Lampung juga unggul gitu. Itu yang paling gampang terlihat gitu. Jadi kami harapkan termasuk pengurus KONI, pengurus cabur, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan ke depan bukan hanya sekedar partisipasi masyarakat, olahraga juga akan menjadi satu bisnis yang menjanjikan. Jadi kami juga mengharapkan unsur-unsur swasta jangan sungkan-sungkan membangun sarana olahraga. Banyak sarana-sarana olahraga yang multifungsi. Gitu. Kalau nggak dipakai, mungkin gedung-gedung tidak dipakai untuk pesta, bisa dijadikan untuk latihan
futsal, atau latihan basket. Jadi desain desanya bisa di multiguna. Bela diri gitu ya? Bela diri, latihan bela diri, pasang matras, pasang ring tinju, dan sebagainya. Dan juga kita mendorong pemerintah, kabupaten kota, dan masuk provinsi Lampung selalu membuat prasarana umum yang bisa untuk seperti kita ketahui sekarang 2 lapangan di Pahoman dan di Pekor kalau hari libur tuh penuh ya. Kayak kecebong saya bilang kalau lagi jalan sehat ya, jalan muter ya. Dan juga sekarang hampir tiap minggu ada kejuaraan lari, run, dan membayar antara 150.000 sampai 200.000 mau mereka. Nah jadi para stakeholder olahraga harus tangkap peluang ini. Omong kosong bisa memajukan cabang olahraganya kalau cabang olahraga itu tidak disenangi dan kurang disenangi atau kurang digemari oleh anak-anak muda kita. Kalau banyak yang menyenangi, banyak yang menggemari, akan muncul bibit-bibit unggul gitu. Bibit yang terbaik itu yang dipilih dari sekian banyak. Kalau dipilih hanya dari 1-2, bagaimana mau unggul ya bibitnya? Demikian. Padahal bahannya banyak ya? Bahannya banyak. Jadi kita mulai sosialisasikan. Yang paling gampang sosialisasinya melalui sarana pendidikan. Baik. Satu lagi sebelum nanti kita jedah ini untuk satu kondisi bahwa KONI sekarang banyak melakukan perbaikan-perbaikan di antaranya dengan membentuk monitoring monitoring dan evaluasi yang setiap ini perlu kerja keras karena ada 54 cabur. Kalau dulu hanya 20-an ya, 27 kalau nggak salah, 24 sampai 27 cabur, ini 54 dalam waktu yang sedemikian mepet. Nah, seperti apa mengatur teman-teman monitoring ini juga untuk bisa memberikan evaluasi kepada para pimpinan KONI untuk mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu? Jadi kita sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi, ada sekitar 15 orang anggotanya. Tidak sampai 30-an ya? Tidak sampai. Itu sudah dicek, sudah dibagi tugas-tugasnya, dan kita monitor itu bisa kita panggil mereka ke KONI, pelatih dan manajernya, bisa kita datangin inkognito, sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan mereka TC, apa kesulitan-kesulitannya, apa yang bisa memacu mereka agar meningkatkan prestasi, sehingga peaks-nya nanti pada saat PON mereka akan menampilkan tampilan yang terbaik, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Tentu KONI terus terang saat ini sangat kurang di sarana olahraga ya, terutama banyak beberapa yang akhirnya memakai sarana-sarana di luar, dan ini juga yang mungkin diperhatikan KONI. Sarana prasarana di Aceh dan Sumut itu banyak yang dari indoor dipindahkan ke outdoor seperti sepatu roda dan lain-lain. Untuk mengatasi ini bagaimana KONI juga memberi siasatnya lah kira-kira, karena cabur pasti apa-apa baliknya ke KONI gitu kan. Jadi artinya KONI juga harus punya jalan keluar ya, seperti gedung-gedung mana yang sudah bisa dilakukan untuk latihan dan lain-lain misalnya. Kita berikan keleluasaan masing-masing cabur. Supaya mereka juga komunikasi yang baik ke PB atau PP-nya, hingga mereka juga tahu mungkin dalam waktu dekat beberapa cabur kan akan survei lokasi, hingga mereka bisa menyesuaikan di mana tempat latihannya. Dan untuk latihan cabur juga kita nggak membatasi, bisa memanfaatkan sarana yang ada sekarang. Sarana yang ada, seperti misalnya kayak line dance menggunakan aulanya di SMA 2, di SMP 1. Begitu juga sepatu roda, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memanfaatkan sarana-sarana olahraga yang tersedia, bukan hanya di Bandar Lampung. Seperti kita ketahui bahwa kriket latihannya TC-nya di Tubawa, Tulang Bawang Barat ya. Kalau angkat besi, angkat berat sudah pasti di Presewu. Hapkido Lampung Tengah. Lampung Tengah, Judo di Metro. Jadi memang tersebar kita, walaupun sebagian besar terpusat di PKOR. Di Bandar Lampung. Nah, ke depan mungkin ini jadi PR KONI juga bahwa sarana juga perlu ditambah. Seperti apa pandangan Kahar tentang ini? Ya, kita mendapat kabar yang menggembirakan dari Bapak Ketua Umum KONI yang juga Gubernur Lampung, Bapak
Dr. Arinal Junaidi bahwa akan segera dibangun sport center. Letaknya di pintu masuk jalan tol. Ya, exit tol ya. Area exit tol di area seluas sekitar 170 hektar. Ya. Mudah-mudahan ini segera bisa terwujud. Ya. Mimpi kita untuk menjadi tuan rumah multi event PON akan bisa segera terwujud. Dan yang pasti kemarin pernah bincang-bincang dengan pengurus KONI Banten. Kalaupun Lampung bersedia siap, dan ke depan memang ini baru pertama kali dicoba pelaksana kegiatan PON di 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Nanti di 2028 informasinya NTB, NTT ya. Kalau mungkin kita 2032 Banten Lampung malah sudah ada namanya itu, Pak. PON Selat Sunda atau PON Gunung Krakatau. Iya. Jadi bukan hanya menonjolkan provinsinya Lampung dan Banten, tapi yang membelahnya itu Selat Sunda atau Krakatau. Mendunia malah. PON Krakatau. Jadi mudah-mudahan itu segera terwujud. Karena kalau daerah kita melaksanakan multi event skala nasional, ini akan merubah segalanya. Merubah tabiatnya, kita akan lebih santun lagi masyarakat Lampung karena sudah pernah menerima tamu. Karena yang kebanyakan itu kan daerah-daerah yang trisol itu kan tidak pernah datang tamu. Betul. Sehingga ya sifatnya ya agak kurang baik gitu. Saya pernah di Palembang. Dulu bagaimana suasana Palembang sebelum PON 2004. Tapi kan sekarang sudah berubah. Karena bukan hanya sekedar PON. Jadi kiblat juga ya, kiblat pembinaan olahraga. Paling tidak untuk kiblat sarana olahraganya. Sarana olahraga ya. 2011 bisa menjadi tuan rumah dengan Jakarta SEA Games. 2018 tuan rumah Asian Games. Kalau nanti suatu saat ada Olimpiade di Indonesia, bisa saja nanti ketemuan tempatnya Olimpiade di sana. Nah, meskipun secara prestasi masih bagusan Lampung. Masih bagusan Lampung. Kan yang sedikit lagi tentang saya tadi tertarik untuk menyinggung sedikit tuan rumah PON. Sudah ada niat seperti ini untuk 32 atau 36 misalnya? Sudah diajukan? Kalau ini belum tapi secara bincang-bincang dari Bapak Ketum sudah setuju. Dan untuk mencoba itu kami sudah mengajukan untuk jadi tuan rumah Porwil di 2027. Kita pertama Porwil 2003. Jadi sudah cukup lah, 24 tahun yang lalu. 24 tahun lalu. Tapi memang 2027 saya dengar juga Kepri sudah mengajukan. Jadi saingan kita Kepri. Mudah-mudahan dengan pengajuan rencana Porwil 2027 itu termasuk mendorong segeranya terwujudnya sport center di Provinsi Lampung. Mungkin itu yang jadi cantelan ya. Artinya karena membangun dengan biaya APBN itu kalau tidak ada event nasional juga akan agak sulit mengajukan itu. Barangkali seperti itu ya. Kita juga PKOR ini kan terwujud karena ada MTQ. MTQ 88 ya. Tahun 88 kan. Saya pas baru datang ke sini baru terbuka PKOR dan ternyata sekarang luar biasa kemajuannya ya. Tapi sudah jadi artinya berniat untuk menjadi tuan rumah bersama Banten sudah mulai kembali dibicarakan. Pernah kita bicarakan yang lalu. Dan sudah kami laporkan juga ke Bapak Ketua Umum. Tapi yang pasti yang sudah diteken Pak Ketua Umum mengajukan ke KONI Pusat untuk tuan rumah Porwil 2027. Kita akan nanti kembali di sesi atau segmen yang kedua dengan bincang-bincang apa sih targetnya Provinsi Lampung ini di PON 2021 nanti di di Medan dan di Aceh ya. Nanti kita akan bincang-bincang dari 54 cabang olahraga dan 367 ya kan? 367 itu luar biasa. Berapa sih yang ingin dicapai emasnya, berapa peraknya dan berapa perunggunya? Kita akan sambung di segmen yang kedua berikut ini masih dengan Bapak Ketua Harian KONI Lampung, Pak Amasa Tarmizi. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.